Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Baiklah, di sini ada beberapa materi pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu ada pasar persaingan sempurna, ada pasar bebas, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu ada monopoli, oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni. Di sini terdapat etika konsumen, meliputi bisnis dan perlindungan konsumen, hubungan produsen dan konsumen, serta kasus-kasus etika konsumen. Nah, materi selanjutnya yaitu ada etika periklanan, meliputi fungsi iklan, jenis-jenis iklan, serta kasus-kasus etika periklanan. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah jenis pasar di mana dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, serta produk yang dijual bersifat homogen. Pasar bebas. Pasar bebas merupakan pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan atau bisnisnya. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama ada kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Yang kedua ada terdapat pembagian kelas perekonomian masyarakat. Yang ketiga ada adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang keempat ada campur tangan dari pemerintah terbatas. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Kelebihan pasar bebas, semua orang bebas untuk memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Masyarakat bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. Persaingan antara produsen menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk yang berkualitas. Kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektif. Kekurangan pasar bebas. Yang pertama ada terjadi eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. Yang kedua ada terjadi monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. Yang ketiga ada kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan lemah. Yang keempat ada perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Materi selanjutnya yaitu ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Walau berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama ada pasar monopoli dikuasai oleh satu perusahaan. Yang kedua ada tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ketiga ada susah untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Keempat ada dapat memengaruhi penentuan harga. Dan kelima adalah promosi kurang diperlukan. Oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa memengaruhi harga. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama ada menghasilkan barang standar atau berbeda corak. Yang kedua ada harga yang tercipta fluktuatif.
promosi. Monopsoni. Pasar monopsoni adalah bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal. Kelompok pengusaha selaku pembeli tunggal ini menguasai pasar komoditas dan dapat memunculkan potensi persaingan tidak sehat. Ciri-ciri pasar monopsoni. Yang pertama ada jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang. Yang kedua ada barang yang diperjualbelikan adalah barang mentah. Yang ketiga ada harga ditentukan oleh pembeli. Yang keempat ada sering terjadi perselisihan. Oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli. Umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Ciri-ciri pasar oligopsoni. Yang pertama ada terdapat beberapa pembeli. Yang kedua ada umumnya pembeli ada distributor. Yang ketiga ada produknya adalah bahan mentah. Yang keempat adalah harga produk cenderung stabil. Materi selanjutnya yaitu ada etika konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua ada mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Asas perlindungan konsumen. Yang pertama ada asas manfaat, yang kedua asas keadilan, yang ketiga ada asas keseimbangan, yang keempat ada asas kepastian hukum, dan yang kelima ada asas keamanan dan keselamatan konsumen. Hubungan produsen dan konsumen. Yang pertama ada hubungan produsen dan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Yang kedua ada dalam interaksinya produsen wajib memenuhi hak kontraktual konsumen. Yang ketiga ada hak kontraktual adalah hak yang dimiliki seseorang karena ia memasuki suatu persetujuan dan kontrak dengan pihak lain. Kasus-kasus etika konsumen. Yang pertama ada Garuda terancam pailit. Yang kedua ada PT CSMI disebut melanggar Undang-Undang Korporasi dan Etika Bisnis. Yang ketiga ada kebocoran data pengguna Tokopedia. Etika periklanan. Iklan adalah pesan yang diarahkan atau ditunjukkan untuk mengaruhi seseorang membeli sebuah produk. Pesan tersebut disampaikan melalui media dan ditunjukkan kepada masyarakat. Fungsi iklan. Yang pertama ada memberikan informasi, yang kedua ada mempersuasi, ketiga ada mengingatkan, keempat ada memberikan nilai tambah, dan kelima ada mendampingi. Jenis-jenis iklan yaitu terdapat dua. Yang pertama ada iklan secara umum, meliputi iklan tanggung jawab sosial, iklan bertahan, iklan perbaikan, iklan pembelaan, dan iklan keluarga. Yang kedua, iklan secara khusus, yaitu meliputi iklan cetak, iklan baris, dan iklan kolom. Kasus-kasus etika periklanan. Yang pertama ada iklan pompa air Shimizu. Iklan ini dinilai tidak pantas ditayangkan karena menggunakan model wanita berpakaian minim dan mengandung lelucon vulgar. Yang kedua ada iklan softening Soklin. Iklan pelembut pakaian tersebut dinilai tidak memperhatikan peraturan siaran iklan, pembatasan muatan seksual,
ketentuan perlindungan anak dan remaja, serta norma kesopanan. Di sini terdapat beberapa link sumber informasi yang saya dapatkan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.